Halo, saya Sukma Rifin dan ini adalah Indonesia's Next Top Model cycle 3 episode 10 Sportmania. Di episode kali ini tidak ada foto grup sehingga hanya ada foto sendiri-sendiri. Dan ini merupakan konsep di mana para model harus melakukan photoshoot sport editorial dengan action sliding atau merayap dan menampilkan ekspresi strong, unbeatable, dan limitless. Disebut juga Sportmania. Untuk judgesnya ada seorang artis sekaligus host dari Indonesia Next Top Model yaitu Luna Maya. Ada winners of Asia Next Top Model yaitu Ayu Gani, seorang fashion enthusiast yaitu Panca Makmun, dan yang terakhir The Queen Ivan Gunawan. Oke, yang pertama yang akan saya bahas ini adalah di sini pemotretannya itu fotografernya menggunakan 4 sumber cahaya ya. Kalau kita lihat di sini ada satu yang mengarah ke sini. Dan mungkin ada satu di sini yang mengarah ke wajahnya dari models dan satu lagi di sebelah sini. Ini kemungkinan. Jadi mereka ini merayap di tanah yang berlumpur dan harus merayap di bawah kawat berduri gitu. Dan itu adalah konsep dari photoshootnya. Kita akan bahas untuk yang pertama di sini. Seperti biasa ada berlian ya. Kita lihat apakah berlian sudah menampilkan seorang Sportmania. Sayang seribu sayang dan saya sangat setuju dengan yang disebutkan dengan judges. Ini terlihat seperti yang kakinya buntung. Jadi sangat disayangkan sekali untuk berlian, mungkin kakinya bisa ke sini ya. Itu akan lebih baik lagi daripada hanya seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini ini pahanya terlihat sangat besar, teman-teman. Beda dengan yang sebelah sini. Dan terus juga kalau kita lihat di sini dia ada kotor-kotornya. Ini unbeatable. Kalau dari wajah sih garang ya. Unbeatable, fierce dan juga limitlessnya ini udah dapat untuk berlian. Terlihat di sini ada tanahnya, terus juga ini rambutnya juga diikat ke sini, dan untuk matanya dia tajam ke arah kamera dan ada pantulan cahaya yang sangat kuat dari arah lighting ya. Ini bagus karena kalau nggak pakai lighting bakal susah banget motret di kondisi kayak gini. Cuman dari sini ke sananya itu sangat mengecewakan kalau kata saya, kurang bisa memposisikan slidingnya itu nggak pas aja kelihatannya gitu. Jadi untuk berlian ini memang harusnya bisa lebih baik lagi dari segi pose kakinya ke bawah, dan kalau untuk bagian atasnya sih nggak ada masalah ya, baik dari ekspresi wajah, bibir, terus juga tangannya itu oke untuk berlian kalau menurut saya. Next selanjutnya di sini ada Faye ya. Untuk Faye ini kita lihat seperti yang sedang rebahan aja gitu di lumpur. Tidak ada keinginan untuk berjuang atau berusaha memposekan badannya. Dia hanya sekedar rebahan aja di lumpur dan ini sangat disayangkan dari Faye. Kakinya ini kepotong, terus juga dari ekspresi wajahnya juga seperti yang kayak bingung ekspresinya, yang kayak apa sih loh kayak gitu kan ya dia. Terus juga dari tangan sebelah sini juga hanya sekedar tangan yang dilipat. Ini juga jarinya juga nggak jelas ini sedang apa. Terus juga ini seperti berpose tiduran aja gitu, tidak ada usaha sportinya, nggak ada limitlessnya, nggak ada. Terus untuk fierce-nya juga tidak ada. Selama ini memang Faye ini beruntung di grup yang menang. Nah kalau sekarang karena tidak ada photo challenge, saya yakin Faye ini bakalan pulang. Next, di sini ada Iko. Nah, bedanya Iko dengan Faye, kalau Iko itu dia bisa nge-twist si badannya. Jadi, si tangannya ini ke arah sini, kakinya yang sebelah kiri lurus, dan ini kaki kanan seperti ini. Jadi kayak zombie kata judges ya. Cuman kalau saya ya nggak suka aja karena ini bukan yang seperti merangkak orang normal gitu. Maksudnya masa merangkak seperti ini justru akan memperlambat pergerakannya gitu. Terus juga di sini kan si tangannya ini ngapain coba masuk ke dalam tanah sehingga menyebabkan si tangannya itu tidak terlihat. Cuman saya tuh heran sama Luna Maya itu Iko ini selalu dibela meskipun fotonya itu kurang maksimal gitu. Jadi kayak ini anak kesayangannya dari Luna Maya kalau si Iko ini, makanya dia meskipun banyak kejadian yang bikin dia harusnya bottom two atau gimana, dia selalu bisa lolos. Terus juga dia selalu menjuarai sebagian besar dari challenge kecil dan itu yang menyebabkan dia dapat advantage gitu. Kita nggak tahu sih sebenarnya kenapa bisa kayak gitu kan ya, tapi saya yakin juga banyak model-model lain yang seharusnya bisa lebih baik dari Iko. Ini kalau dari proporsi body juga kan nggak jelas, ini kok
kok kakinya begini gitu kan ya. Karena ini kehalangan sama tangan. Ini membingungkan bagi saya, dan kalau seorang editorial majalah tidak akan mau menggunakan foto ini untuk kampanye untuk produk mereka, apalagi seperti ini kan ya tuh. Apa yang mau dijual dari bagian sport editorialnya? Ya itu tidak ada untuk Iko. Next, selanjutnya di sini ada Marella ya. Marella ini seperti yang lagi nge-slide atau berseluncur dari arah sini ke sini, set gitu ya dia, dan terlihat satu kaki dia ke belakang, satu kaki ke atas, dan satu tangan menahan ke dalam sini, satu tangan ke atas lurus. Dan banyak judges yang komplain ini mukanya terlalu bersih, tidak ada cipratan tanah-tanahnya gitu ya. Ya model nggak mau ambil resiko kalau ternyata tanahnya dipasangin ke mukanya, belepotan nanti terus kena masalah kan juga repot gitu ya. Apalagi kan ini ada make upnya juga gitu. Dan kalau saya lihat di sini untuk Marella lumayan bagus ya, konsepnya udah dapat seperti yang sedang sliding. Terus juga kalau misalkan kita versi mungkin ini bibirnya nutup ya, mungkin bisa lebih garang lagi, kurang garangnya itu kurang kelihatan gitu, seperti yang pose cantik aja gitu ketika di slide. Oke, cekrek langsung dia berpose dengan wajah yang cantik, tidak matching dengan konsep fotonya sebetulnya kalau untuk Marella. Next di sini ada Natalie ya. Natalie di sini kita lihat dikritik sama Ayu Gani, ini bibirnya begini terus ya, mungkin ini ekspresinya dia kalau sedang melakukan aktivitas outdoor. Bibirnya Natalie seperti ini, dan kita lihat di sini kalau saya lihat dia seperti yang sedang merangkak atau sliding juga bisa, kakinya terlihat dua-duanya dan satu tangannya ke arah depan sini, satu tangan ke belakang. Dan kalau kata saya sih mungkin sebaiknya si tangannya ada ke sini aja supaya bagian area dadanya terlihat gitu, tidak terlalu terhalang oleh tangan gitu ya. Dan ini saya nggak suka dengan bibirnya gitu karena aneh banget gitu tuh, seperti itu. Mungkin kalau bibirnya kita coba tutup ya, nah mungkin kalau dilihat setengah ke atas tuh garangnya dapet, cuman kalau kita lihat dengan bibir seperti ini kita ngelihatnya jadi aneh, bukannya fierce gitu untuk Natalie. Itu aja sih kekurangan dari Natalie. Selain itu menurut saya udah cukup seperti konsep yang ditentukan untuk Natalie. Next di sini ada Paula ya. Di sini Paula seperti biasa dia mukanya garang banget, pose Minotaur kata dia ya. Cuman gimana ya, lihat bibirnya tuh monyong banget gitu, kayak yang seperti dimonyongin sengaja gitu. Tapi ini yang menjadi foto ini terlihat sangat unik gitu untuk Paula. Dan di sini bisa dilihat juga ada cipratan lumpur ya, sehingga benar-benar nggak terlihat buat-buat, dia ya seperti yang sedang merangkak gitu posenya. Nah bener, inilah merangkak yang sesungguhnya. Jadi meskipun ini dia tangannya terbenam tapi masih kelihatan lah sedikit ya. Di sini juga terlihat juga tangannya ada, terus juga bagian sininya juga terlihat jelas walaupun terhalang oleh wajah dan cahayanya nggak nyampe ya ke area dada dan lehernya. Tapi kalau saya lihat sih ini udah keren banget untuk Paula, bener-bener seorang yang sedang berjuang merangkak di bawah kawat berduri ya, dan dia berusaha menjadi seorang yang sangat agresif, fierce, dan juga ini cocok banget untuk spot editorial. Meskipun Ivan Gunawan bilang ini sunggingnya terlalu atas say. Ya namanya juga model, bukan orang militer yang asli merangkak mah gak akan begini mukanya juga kan ya. Nah itu untuk Paula sangat bagus dan saya yakin ini bisa membuat Paula menjadi model of the week. Selanjutnya di sini ada Salva, dan Salva ini seperti apa ya, sedang melihat ke arah sana tapi ya kurang cocok aja gitu. Jadi pose strongnya tuh nggak ada, seperti dia yang pengen cepat buru-buru lari keluar dari jebakan ini atau si kawat ini gitu. Jadi dia kayak seperti panik buru-buru, dan ini bukan memperlihatkan dia jadi kuat tapi malah memperlihatkan dia jadi orang yang lemah dan terjebak di situasi yang seperti ini gitu. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari segi posenya ya, dari wajahnya saya kurang suka. Kalau untuk tangannya ini dia sedang berusaha struggling, ini juga oke, pantatnya kelihatan, terus bagian kaki yang sebelah sananya juga kelihatan, badannya juga kelihatan. Kalau dia jualan tank top ini juga udah bagus ya. Kalau kata saya, cuman saya sangat tidak cocok dengan ekspresi wajahnya punya Salva. Tapi overall udah lumayan, dan saya rasa wajahnya ini harus hati-hati Salva karena ini bisa bikin dia pulang gitu. Selanjutnya di sini ada Vanessa yang sama seperti Faye, hanya rebahan aja di tanah berlumpur. Ini bersih sampai sini bersih, tidak terlihat perjuangan strugglingnya tuh seperti apa. Terus juga si bagian sininya juga menahan, dan ini kakinya juga nggak enak aja buat dilihat. Terus lututnya kotor,
tapi bagian paha di sini cuman sedikit kotornya. Jadi Vanessa itu kayak roller coaster gitu, kadang dia bagus, kadang dia jelek, kadang dia bagus, kadang dia jelek. Jadi ya nggak bisa diprediksi, apalagi juga dari ekspresi wajahnya juga, ini apakah wajah orang yang strong, kan enggak kelihatannya. Ini seperti orang yang strong itu dipaksa banget gitu untuk Vanessa ya. Ini siap-siap aja Batam tuh kalau nggak bisa pulang kalau Vanessa, karena ya nggak bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Kan sliding itu berarti dia kan harusnya sliding. Yang kedua dia itu harusnya merangkak atau bagaimana terlihat perjuangannya. Ini memang kalau kita lihat dari segi proporsional memang dia memenuhi frame-nya full gitu. Cuman kan posisinya nggak benar gitu. Nggak seperti ini orang yang unbeatable gitu kan. Nah sangat disayangkan untuk Vanessa ya. Dan ini saya yakin bisa masuk bottom 2 atau enggak dia pulang gitu untuk episode kali ini. Oke, ini adalah ranking episode 10 Sportsmania versi saya. Yang pertama saya cocok dengan judgesnya juga, yaitu Paula nomor 1. Terus yang kedua ada Marella di sini. Yang ketiga ada Natalie. Yang keempat ada Berlian. Yang kelima ada Salva. Yang keenam ada Iko. Yang ketujuh ada Vanessa. Dan yang terakhir yang harusnya pulang dan tidak ada peningkatan dari minggu ke minggu adalah Faye. Oke, pertanyaannya adalah apakah Faye layak untuk pulang? Saya bilang di sini Faye itu sangat layak untuk pulang karena dia merupakan model runway. Dan kalau photoshoot untuk menurut saya dia nggak ada peningkatan atau improvement yang sangat signifikan dari minggu ke minggu. Selalu banyak sekali kesalahan-kesalahan baik dari segi posing, ekspresi wajah, konsep. Dia tuh seperti yang nggak paham gitu, dan dia selalu denial ketika jurinya bilang kamu ini kurang ini. Seperti yang waktu sama Iguana kan, kamu ini takut sama iguana. Enggak, saya enggak takut, salah besar. Tapi kan di footage-nya itu kan memperlihatkan dia itu kayak yang meringis-ringis gitu karena iguananya sedikit juga seperti itu untuk Faye ini. Sehingga saya sangat sepakat dengan keputusan para judges bahwa di episode ini Faye memang harus pulang. Karena ya kemarin-kemarin dia beruntung. Bahkan yang harusnya dia pulang karena dia berada di tim yang menang, membuat Raisa yang harusnya bertahan itu jadi pulang gitu. Dan itu sangat disayangkan untuk Raisa ya. Tapi kan kali ini ya Faye tidak ada lagi kesempatan karena tidak ada foto group challenge, sehingga ya sekarang saatnya Faye untuk pulang. Dan saya Super Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.